Teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana caranya murai batu itu bisa masuk ke keramba. Jadi banyak ada yang disemprot, ya kan, disemprot biar supaya masuk ke keramba. jadi dia loncat ke. Iya, ada juga yang digusau, disodok-sodok pakai apa? Pakai kayu. Iya. Nah, gua siapin keramba nih, tapi nggak gua kasih air. Itu maksudnya pokoknya kering. Iya, pokoknya kosong lah ya. Nah, jadi itu gua ulang, sore pun gua lakuin kayak gitu. Oh, pokoknya semakin lu sering makanya semakin cepet mungkin ya. Jadi kita kan punya feeling ya, oh burung itu udah lancar nih, kayaknya bolak-balik masuk. Nah itu baru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita, Frame Channel, bersama saya Fadrin dan Memi Riyadi. Teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana caranya murai batu itu bisa masuk ke keramba. Jadi banyak kasus teman-teman nih, Bay. Murainya dapet dari orang sebelumnya itu ternyata nggak pernah dimandiin pakai keramba, atau mandinya di dalam sangkarnya aja nih. Orangnya sibuk mungkin pas dapat ke pemain lomba yang biasa mainnya masuk ke keramba. Terusnya ada juga murai-murai yang dapatnya emang bakalan yang ngajarin tuh masuk keramba. Kalau versi lu gimana sih ngajarinnya? Ya, memang banyak nih yang bertanya nih tentang masalah ini juga nih, yang mau gua request, Om bikin dong video bagaimana sih cara ngajarin murai batu masuk keramba. Karena memang banyak nih cara-caranya. Ada yang disemprot, ya kan, disemprot biar supaya masuk ke keramba. Jadi dia loncat ke. Iya, ada juga yang digusau, disodok-sodok pakai apa? Pakai kayu. Iya. Nah, itu kalau burungnya maksudnya kuat, pasti dia nggak bakalan stres. Tapi kalau murai batu yang masih kayak takut atau apa, itu bisa jadi stres malahan nggak nyaman ya. Iya, tadinya harus besoknya udah mulai mau bunyi gara-gara dikasih gara-gara dipakai kayu atau pakai alat-alat yang lain, malahan jadi mandek ya. Iya, memang kadang juga banyak emang yang cara-cara gue liatin seperti dipaksa gitu. Tapi alhamdulillah banyak kan yang juga yang nelpon sama gue nih minta langsung panduan lah. Iya, panduan gimana caranya. Alhamdulillah banyak yang berhasil. Makanya untuk ini nggak apa-apa kita angkat di konten ini. Mungkin bisa ngebantu lah ya buat kawan-kawan yang lagi ngalamin nih tentang murai batunya susah masuk ke keramba. Awal-awalnya gimana sih, Bay? Kalau lu yang paling utama itu diapain? Kalau gua gini sih, kalau buat cara ngajarinnya, jadi gua siapin keramba nih. Tapi nggak gua kasih air. Itu maksudnya pokoknya kering. Iya, pokoknya kosong lah ya. Posisinya kering. Nah, itu gua masukin jangkrik. Itu pagi itu kaki belakangnya tetap gua copotin. Gua copotin, kaki yang depannya enggak, biar dia jalan. Itu gua masukin itu sekitar maksudnya di menu yang kita kasih. Misalkan 5 atau 7 misalkan nih gua taruh tuh di situ. Nah, tetap kandang itu gua adepin sama keramba itu. Pintu keramba sama pintu kandang. Kandang dia. Jadi gua satuin. Nah, gua liatin, jangan dipaksa, biarin dia ngelihat jangkrik di dalam keramba. Nah, gua liatin. Nah, kalau misalkan dia nggak mau, itu bisa gua pancing ulet Hongkong. Ya, mungkin kan ulet itu agak lebih menarik lagi. Lebih menarik. Itu gua kasih sekitar 3 lah ya. Jadi gua ajarin masuk tuh. Nah, kalau udah masuk, biarin, jangan ditutup. Biarin aja. Biar dia makan di dalam. Biasanya kan kita taruh di cepukan, dia makan di cepuk, di sangkar dia. Nah, ini kita rubah makannya biar di dalam keramba. Jadi biar dia makanin di dalam keramba itu. Nah, ntar dia masuk lagi, balik lagi ke kandang dia. Nah, jadi itu gua ulang, sore pun gua lakuin kayak gitu. Oh, pokoknya semakin lu sering makanya semakin cepet mungkin ya. Iya, jadi pagi sore gua lakuin itu. Nah, kalau pagi, misalkan nih pagi nggak mau, itu gue masukin lagi itu burung, gua anginin, sengaja nggak gue kasih makan. Itu sekitar sampai jam 9. Nanti jam 9 gue ulangi dengan cara yang sama. Lagi, nah, gue cobain lagi.
dengan cara seperti itu pasti dia lapar, pasti masuk. Pasti dia ngelongkap ke kandang keramba lah pasti masuk itu ya. kita lakuin selama seminggu, kalau enggak 2 minggu. Paling Itu lama-lamanya untuk ya. apa tujuannya dia makan di keramba? Itu untuk belajar keluar masuk dulu. Oh, itu awalnya untuk belajar keluar masuk dulu. Iya, nah nanti kalau misalkan udah 2 minggu atau seminggu nih, murai batu kita udah lancar nih, bolak-balik masuk ke dalam keramba. Ya nggak takut lah ya. Iya, nah itu kita isi air baru kerambanya. Kita isi air, nah baru kita hadepin, biarin. Nanti dia bakal masuk sendiri. Kalau misalkan masih nggak mau, posisi keramba kan udah ada air tuh. Nah baru kita kasih pancing jangkrik, kalau nggak ulet. Kita pancing lagi. Nah Ya. nanti lama-lama kan terbiasa. Nah tapi gua kasih saran, jangan masukin air posisi burung pada saat di keramba. Oke, teman-teman, jadi pengertiannya kalau pas burung udah masuk ke keramba, udah bisa bolak-balik, jangan mentang-mentang udah bisa nih masuk nih burungnya ke dalam keramba, terus teman-teman tutup, airnya baru nyusul belakangan. Itu jangan stres. ya. Oh iya. Itu iya. bisa stres. Biarin, kalau mau kita isi dulu setelah udah seminggu atau 2 minggu. Jadi kita kan punya feeling. Iya, betul. Oh, burung itu udah lancar nih kayaknya bolak-balik masuk. Nah itu baru, kalau nggak mau kita pancing lagi kayak tadi, tapi posisi dengan ada air. Iya, betul. Kayak gitu, biasanya itu lebih cepat kayak gitu. Untuk pertama kan kita kosongin tujuannya untuk bolak-balik Ya, aja. untuk pengenalan pintu ke pintu. Nah dari pintu ke pintu, setelah dia udah bisa, nah baru kita ACR duluan, baru masukin. dia masuk. Kayak insya Allah sih, mudah-mudahan teknik ini banyak yang berhasil. Oke. Menurut gua. Gini juga sih teman-teman, menurut pengalaman gua, kalau teman-teman mau ngajarin pakai jangkrik, jangan dikasih jangkrik duluan awal, takutnya Iya. kan, ya kan? Iya, jadi posisi kalau kita mau ngajarin jangan dikasih jangkrik paginya. Iya, betul. Biar dia ngerasa lapar. Kalau dia udah lapar, pasti dia nengok-nengok ke kandang keramba, pasti mau masuk Iya. gitu kan. Nah, Gitu, teman-teman. kita diemin aja, biar dia makan di dalam keramba itu, kayak gitu. Cara lain kalau yang menurut lo ada lagi nggak sih, Bay? Selain kayak gitu? Kalau sebenarnya banyak sih cara, tapi menurut gue cara itu yang paling Yang paling halus. Kalau efisien menurut ya. gue ya halus, burung juga nggak takut, kayak gitu. Kalau pakai yang cara-cara lain, takutnya kalau nggak Efek ke biasa, burungnya. nanti efeknya ke burungnya itu. Jadi gue pasti pakai cara itu. caranya Nah itu aja. banyak kan burung yang jinak tuh ya. Nah itu kadang suka pusing. Betul, kan. betul. Kita busa malah dianya kan nyamperin kita. Nah Oke, itu. teman-teman, jadi rangkumannya sebenarnya yang gua ambil sih sebenarnya kalau buat burung hutan, mungkin kalau dia masih gerabakan sebenarnya masih rada gampang. Kalau gua asal dia pintunya kelihatan, kita gusah pakai tangan pun masih dia, karena kan dia Iya, masih gerabak. itu enak. Buat burung-burung ring yang Iya, burung dia ring. gitu emang agak susah. Iya. Nah, itu pakai cara yang tadi Om Emi kasih tahu. Jadi jangan dikasih jangkriknya dulu pagi, jadi dipancingnya ke situ biar dia mau keluar masuk ngajarinnya. Iya. Kalau memang belum mau nggak apa-apa, di jam 9 kalau nggak jam 10 siang. Pokoknya ditahan dia dulu Iya, ya. ditahan biar pakai teknik lapar. Jadi dia pasti ngejar jangkrik gitu, pasti. Jadi teman-teman hindari pakai alat-alat yang bikin si murai batu kita stres gara-gara kita cuma mau ngajarin mandi, bener nggak, Iya, Bay? benar. Jadinya nanti teman-teman PR-nya mandinya udah bisa, tapi dianya stres gara-gara masukinnya pakai sendal atau pakai apa kan, Iya. pakai ember atau pakai Nah, itu alat-alat. pada saat masukin air juga pertama jangan langsung penuh. Jadi sedikit dulu, sedikit. Misalkan 1 gayung Iya. dulu nih. Nanti kalau udah terbiasa kita tambahin 2 gayung. Jadi jangan langsung penuh Iya, seberapa betul. itu. Takutnya kan dia kaget, Oh, oh, betul. dalam nih. Dia biasanya juga kan si murai itu kalau udah di dalam dia celangak kelinguk dulu, Bay. Itu keadaan airnya dalam apa enggak, bener Iya, nggak? benar, Itu dia benar. memastikan dulu keadaan apa airnya tinggi apa enggak. Dia kadang-kadang loncat lagi, loncat ke air, loncat Iya, ke iya, tangkringan benar. lagi gitu kan. Gitu Ya, teman-teman. Jadi tapi memang ngajarinnya juga ada juga murai batu gua yang mandi di cepuk. Jadi gua kasih wadah kayak mangkok gede gitu kan. Nah itu gua kasih di dalam sangkar kalau misalkan memang udah sulit banget Iya, ya betul. kayak gitu. Itu mah buat maksudnya jalan pintas kedua. Kalau memang murai batunya benar-benar pernah trauma atau Iya, gimana, nggak apa-apa sih. Mandi di cepuk, mandi di keramba sama aja menurut gue. Yang penting selama murai batu Itu itu masih mau mandi. tarung, Oh, iya masih. masih mau mandi, dia mau tarung, fighternya bagus dan dia juara nggak masalah mau mandi di cepuk, di keramba. Tapi
kadang kan kita lebih nyaman kalau pakai Iya, keramba. betul, lebih Kadang kalau pakai cepu nggak leluasa dia. sangkar Iya. kita juga cepet Jadi rusak gitu. betul, betul. Kalau yang sangkara teman-teman kayu karena sering kena air dipakai buat mandi jadi cepet rusak. Iya, rentan dijemur, apalagi kena iya, jemur. Nah itu. Ntar jadi meletak Itu ya, Bay, sih ya. maksudnya kelemahan dipakai cepuk itu kayak gitu aja. Tapi Oke. nggak masalah ke murai. Oke teman-teman, jadi kalau ada yang mau ditanya-tanya lagi soal mandi di keramba atau bagusan di keramba atau dicepuk, sebenarnya kita ngasih pengalaman yang cara masukinnya ya Pak ya. Jadinya sebenarnya kalau mandi di mana aja pun selama dia masih mau mandi sendiri nyebur itu aman-aman aja sih. Aman. Itu teman-teman. Kalau ada komentar atau masukan boleh dikomentarin. Terus kalau ada permasalahan-permasalahan lain teman-teman juga boleh di komentar, nanti kita sortir, kita angkat untuk konten-konten selanjutnya ya Boy. Terima kasih untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.